Seorang murid bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya dalam pelajaran matematika. Murid tersebut sering tidak mengikuti pembelajaran matematika karena ia merasa pelajaran itu sangat sulit. Dia malu dengan teman-teman karena merasa tidak mampu dalam mempelajari materi. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Selamat siang Pak Guru. Apakah Pak Guru mempunyai waktu luang untuk hari ini? Selamat siang juga, Nak. Apa yang bisa saya bantu? Sebelumnya, saya mohon maaf Pak. Saya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, Nak. Silakan. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu? Pasti dengan senang hati, Nak. Mari sini. Apa yang mau diceritakan kepada Bapak? Begini Pak, belakangan ini saya sering tidak mengikuti pelajaran matematika. Saya merasa sangat bersalah, tetapi saya juga punya beban tersendiri. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah ini, Pak. Apa masalah kamu, Nak? Saya sering tidak mengikuti pembelajaran matematika karena saya merasa pelajaran itu sangat sulit bagi saya. Baiklah. Sebelumnya kamu bisa ceritakan hal apa yang membuatmu sehingga pelajaran matematika sangat sulit bagimu? Saya sulit berhitung, apalagi saya melihat rumus yang begitu banyak, saya jadinya pusing. Dan saya kurang bertanya kepada Pak Guru atau teman-teman yang dianggap mampu dalam menyelesaikan soal-soal yang Pak Guru berikan. Oh, begitu ya. Kenapa sulit berhitung dan malu bertanya kepada guru dan teman-teman? Saya kurang memahami operasi dasar matematika dan saya malu. Saya takut pertanyaan saya dianggap kurang berbobot oleh teman-teman yang lain. Oh, seperti itu rupanya. Iya Pak, saya merasa tidak nyaman dengan hal ini, sehingga membuat saya seperti ini Pak. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya sudah berusaha belajar mandiri Pak, tapi saya tidak mengerti. Seperti apa gaya belajar mandiri yang Anda lakukan? Maksud Bapak bagaimana? Apakah dalam belajar mandiri Anda hanya membaca materi atau masih ada cara lain yang Anda lakukan? Saya hanya membaca materi saja Pak. Ada banyak cara yang dilakukan untuk memahami materi secara mandiri. Misalnya menonton video
atau membangun kerjasama dengan teman-teman dan guru. Terima kasih banyak, Pak. Penjelasan Bapak menyadarkan saya bahwa kekurangan saya selama ini adalah tidak terbuka kepada teman dan guru tentang kelemahan saya dalam pelajaran ini, sehingga saya mengalami kesulitan seperti ini. Nah, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Saya berusaha harus merubah pola belajar saya, yaitu tidak hanya membaca materi saja, tetapi membangun komunikasi dengan teman, bahkan guru. Jadi, apa rencana kamu untuk mencapai tujuan tersebut? Ada beberapa rencana yang harus saya tempuh. Yang pertama, saya konsultasi dengan teman yang saya anggap mampu dan juga guru mata pelajaran. Yang kedua, saya membuat jadwal belajar mandiri di luar jam sekolah. Bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya berusaha untuk belajar lebih giat lagi, percaya diri, dan selalu bersikap terbuka kepada teman dan guru apabila saya mengalami kesulitan dalam belajar. Komitmen yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama nak. Rekan Anda menceritakan proses belajar mengajarnya yang tidak efektif. Peserta didik sangat pasif dalam pembelajaran, lalai dalam mengerjakan tugas, dan sering bolos pada jam pembelajaran. Permasalahan ini ditemukan pada beberapa kelas yang diampunya, sehingga berdampak buruk pada hasil belajar anak. Bagaimana Anda menyikapinya? Selamat siang, Pak. Siang juga, Ibu. Apa yang bisa saya bantu? Saya mohon maaf, saya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, silakan. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah Bapak bersedia? Ya, Bu, tidak apa-apa. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak sudah bersedia membantu. Jadi, menurut Ibu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar masalah saya ini bisa diselesaikan. Kalau bisa, coba ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa beban dengan hasil belajar anak-anak yang tidak maksimal, dan persoalan ini terjadi pada semua kelas yang saya ngajar. Kenapa hal itu bisa terjadi, Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini saya ada urusan pribadi yang mendesak, sehingga persiapan pembelajaran di kelas seadanya saja,
dan dalam proses pun tidak berjalan secara efektif. Bagaimana proses pembelajaran yang Ibu terapkan? Saya selalu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Lalu, bagaimana respon siswa saat pembelajaran tersebut? Siswa pasif dalam pembelajaran, lalai dalam mengerjakan tugas, dan sering bolos pada jam pembelajaran saya. Nah, berarti masalah terletak pada Ibu. Guru selalu dituntut harus kreatif dalam merancang pembelajaran inovatif di kelas, baik dalam penggunaan model, metode, ataupun media pembelajaran yang harus berpusat pada siswa. Oh, begitu ya, Pak. Ya, seperti itu, Bu. Terus, kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini? Terhadap solusi ini, saya menemukan ada beberapa jalan. Pertama, saya harus pintar memilih model, metode, media pembelajaran yang efektif. Yang kedua, saya harus mempersiapkan diri yang maksimal sebelum pembelajaran. Yang ketiga, saya harus lebih sabar dan ikhlas dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, saya akan selalu mengutamakan kepentingan umum. Baik, rencana yang luar biasa sekali, Bu. Lalu, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Begini, Pak, saya berusaha meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, baik secara daring maupun luring. Baik, demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak, ini adalah komitmen yang luar biasa sekali. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama saya. Sama-sama, Bu. Selamat siang.